Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sinjai. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Asia SPD. Beliau adalah salah satu guru dari SD Negeri 112 Sartulu. Nah, kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asia. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Siap Pak. Ya, sebelumnya percakapan observasi ini dilakukan sebelum saya mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan tentunya untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi, itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Artinya supaya Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan dampak pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Yang pertama yaitu mengenai tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan, apa kira-kira tujuan pembelajarannya? Baik Pak. Kalau tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat kegiatan observasi nanti sesuai dengan modul ajar yang telah saya rancang, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Pak. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal bangun datar persegi dan persegi panjang. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat memahami rumus luas persegi dan persegi panjang. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara mencari luas bangun persegi dan persegi panjang dengan menggunakan satuan terdekat yaitu sentimeter persegi dan meter persegi. Itu yang ingin saya capai Pak, tujuan pembelajarannya. Wah, menarik sekali ya Bu. Tujuan pembelajaran yang Ibu akan belajarkan hari ini. Nah, selanjutnya saya juga ingin mendengar dari Ibu mengenai bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti, tentang bagaimana model pembelajarannya, bagaimana strateginya, dan mungkin bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti. Baik Pak, kalau rancangan yang saya siapkan sesuai dengan modul ajar Pak. Yang pertama saya akan menggunakan metode pembelajaran yaitu demonstrasi, ceramah, dan diskusi. Kemudian strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan juga yaitu strategi kooperatif. Itu salah satu strategi yang akan saya terapkan karena menurut saya itu sesuai dengan materi yang akan saya laksanakan nanti Pak. Adapun media-media pendukung yang ingin saya gunakan nanti Pak yaitu bangun datar, yaitu bangun datar persegi dan persegi panjang. Ya, saya akan menggunakan kit matematika Pak, insya Allah. Jadi Ibu akan menggunakan gitu pembelajarannya. Ya, Pak. Baik, demikian percakapan kita hari ini yaitu percakapan pra-observasi. Sampai jumpa nanti di kesempatan lain yaitu di percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran
matematika. Adapun materi yang Ibu akan ajarkan yaitu mencari luas, persegi dan persegi panjang. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini, atau kalian peserta didik harus mengenal bangun datar, persegi dan persegi panjang. Kemudian tujuan yang kedua mengenal rumus, mencari luas, bangun persegi dan persegi panjang. Kemudian tujuan yang ketiga yang Ibu mencapai adalah kalian harus paham cara mencari luas persegi dan persegi panjang dengan menggunakan satuan terdekat yaitu sentimeter persegi atau meter persegi. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan lanjut ke materinya ya. Ruang atau sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Jadi rumus mencari luas bangun persegi itu adalah sisi kali sisi. Ya. Kemudian kalau yang ini sudah ada gambarnya di samping. Berapa nama panjang sisinya ini? 4 sisi. Jadi artinya itu cara mencari luas persegi berarti sisi kali sisi berarti berapa dikali berapa? Sudah diketahui sisinya berapa? 4. Berarti caranya diselesaikan bagaimana? 4 dikali 4 dikali berapa? 4 dikali 4. Sisi kali sisi. Berarti cara mencari luas gambar yang ada di sini adalah 4 kali 4 cm kali 4 cm. Siapa yang nak tahu 4 kali 4 berapa? Coba berlomba coba. 4 kali 4 berapa? Berapa 4 kali 4? Hah? Berapa berapa? Berlomba berapa? Berapa kata lembar? Jawab benar. Kasih jempol apa namanya tuh? Terus. Jago. Jadi 4 kali 4 berapa tangannya siapa tadi yang atas? Ini dia adalah sekarang saya mau tanya, kalau ini sudah diketahui panjang sisinya berhadapan ini adalah 7 cm, kemudian ini lebarnya 4 cm. Nah, siapa yang mulai kerja? Kira-kira cara penyelesaiannya ini bagaimana? Silakan naik satu orang. Wanita kita. Panjang kali lebar, berarti yang mana dikali berapa? Mana panjangnya? 7. Berarti 7 dikali 4. Lagi sama dengan kali 4 berapa kita? Coba yang lain, siapa yang bisa bantu? 7 kali 4 berapa? 8.
Apa ya? Bagus. 28, bisa 28. Apa di sini di sampingnya, Kak? Apa satuannya ini? Sentimeter. Lanjut lagi. Nah, perhatikan di atas, apa benar atau salah? Betul, tidak. Sebelum kita lanjut, dulu tepuk punggung. Nah, sekarang sudah fokus untuk kembali belajar ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang guru mau tanya, apa lagi tadi rumusnya? Mencari luas persegi. Siapa yang mau bertanya jawab? Rumus luas persegi apa rumusnya, Kak? Sisi kali sisi. Kalau rumus mencari luas bangun persegi panjang. Panjang kali panjang kali atau luas? Ya, panjang kali. Ya, sekarang sampai di sini ada yang belum mengerti atau sudah mengerti semua? Artinya kalau hanya mencari luas persegi dan persegi panjang, hafal dulu. Intinya apa rumus ya? Kalau sudah hafal rumus, kalian tidak akan salah, ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, seumpama di sini guru ganti, kalau di sini 8, di sini 5. Berarti cara penyelesaiannya berapa? 8 kali 8 kali 5 berapa? Dan semuanya intinya harus hafal rumus dan hafal kali. Sudah paham? Kalau guru kasih tugas, sudah siap untuk bekerja? Nah, dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Sudah siap teman-teman? Sekarang guru akan bagikan LKPD-nya, ya. Yang pertama apa ditulis? Nama. Ini kadang. Mana tutup masuk. Apa? Nah, tulis nih Namata saja tulis nih. Setelah saya lihat hasil dari LKPD kalian ini, nilai atas kalian alhamdulillah semuanya di atas rata-rata ya, dan bagus semua. Sudah ada 80% yang nilainya sudah dapat nilai 100 ya. Ada yang dapat 70, ada yang cuma 80. Kemudian ada saya lihat ini baru 60 nilainya ya, tapi saya tidak perlu sebut namanya ya. Nanti saya bagikan ulang ini LKPD-nya supaya dilihat siapa yang sudah benar semua hasil pekerjaannya dan siapa yang masih ada yang salah. Nah, sekarang anak kalian saya mau tanya dulu, apakah kalian senang dengan pelajaran kita hari ini? Nah, kira-kira pelajaran apa namanya itu? Apa manfaatnya yang kalian bisa dapat tentang pelajaran ini jika dikaitkan dengan
kehidupan masa depan kalian. Kira-kira apa namanya manfaatnya? Contohnya ada yang apa namanya itu yang mau jadi tukang batu atau ada yang mau bikin rumah ya. Nah, jadi mesti harus tahu yang mana itu luas, yang mana itu panjang. Atau ada yang mau jadi tukang kayu, mau bikin meja seperti ini atau papan tulis, nah, harus paham yang mana itu panjang, yang mana lebar, ya, mana panjang dan yang mana lebar. Nah, kemudian apakah kalian sudah hafal tentang rumus mencari luas bangun persegi? Sudah, Pak. Sebutkan kembali apa itu rumusnya. Dikali kalau persegi panjang baiklah anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kita hari ini saya kira apa namanya itu sudah cukup ya. Kalau apa namanya itu masih ada yang belum puas, boleh bertanya ya. Ya, kalau ada yang belum kurang mengerti. Jadi pelajaran kita hari ini itu mengenai tentang cara mencari luas bangun persegi dan persegi panjang. Intinya harus hafal rumus ya. Ya, jadi untuk pelajaran kita hari ini untuk matematika cukup sampai di sini. Kita akan lanjut dengan pelajaran apa lagi sebentar. Kalau sudah matematika biasanya bahasa Inggris ya. Ya, jadi kalau sudah lagi matematika sebentar akan dilanjutkan dengan pelajaran bahasa Inggris. Ya, jadi untuk materi hari ini saya ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji kita bahwa kita akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah melakukan pembelajaran di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik. Kemudian bersama guru Ibu Hasya, SPD GR. Bagaimana kabarnya Ibu Hasya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, selama Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya ingin bertanya bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah Pak, sangat menyenangkan. Kemudian dapat membantu semangat saya untuk lebih lebih meningkatkan lagi cara mengajar saya. Kemudian saya lihat juga Pak, pembelajaran sangat berjalan lancar, siswa juga terlihat antusias mengikuti pembelajaran Pak. Ya, alhamdulillah Bu, dan saya juga melihat Ibu itu juga terlihat siswa sangat antusias. Artinya bahwa pembelajaran yang Ibu gunakan artinya atau metode yang Ibu laksanakan itu telah berhasil. Terima kasih Pak. Baik, Ibu juga bisa melihat berdasarkan hasil pengamatan saya yang telah saya tuangkan di rubrik observer. Jadi Ibu juga bisa melihat ada beberapa yang bisa Ibu tingkatkan. Terima kasih Pak atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang. Apa saja Pak yang harus saya tingkatkan? Baik Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya, ada dua hal yang Ibu perlu tingkatkan berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas. Yang pertama yaitu saat pembelajaran Ibu perlu memberikan lebih banyak waktu untuk memberikan diskusi kelompok pada siswa. Kemudian yang kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi kepada siswa, yang tentunya itu bisa lebih memancing siswa dalam memberikan aspirasi mereka dalam pembelajaran. Baik Pak, saya akan coba tingkatkan dalam proses pembelajaran berikutnya. Kemudian baik Bu, Ibu juga bisa melakukan pembelajaran berikutnya berdasarkan rencana perbaikan pembelajaran yang tertuang dalam rubrik observasi yang telah saya
tulis dalam pengamatan tersebut. Baik Pak, insya Allah. Ya, baik, jadi saya berharap dalam pembelajaran berikutnya Ibu bisa lebih meningkat lagi dan selanjutnya akan menjadi pembelajaran yang tentunya lebih efektif dan menjadi pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Amin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu. Baik, itulah tadi hasil percakapan kami yang merupakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.